Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Afandi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah praktek ibadah, dan teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Nah, di sini saya akan membawakan materi ceramah yang berjudul Adab Menuntut Ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah mengenai adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Di antara adab menuntut ilmu adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan manfaat ilmunya jika ia tidak ikhlas karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya di antara orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu agama agar dikatakan sebagai orang alim. Nah, itu adalah niat yang sangat tidak benar. Kita belajar ilmu agama adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita pribadi dan orang lain. Nah, teman-temanku sekalian, seorang pelajar yang haus akan ilmu dan hatinya sudah condong ingin mendapatkan ilmu yang benar dan bermanfaat itu setidaknya tidak boleh berniat mencari ilmu supaya yang pertama yaitu munafasah atau egois, yang kedua mubahah atau agung-agungan, yang ketiga taqaddam alal aqrani, lebih unggul dari teman-temannya, yang keempat yaitu istimalu wujuhin nasi, supaya dilirik oleh orang lain, dan yang kelima yaitu wajama'i hutamid dunia, untuk mengumpulkan remah-remah dunia. Nah, mengapa kita tidak boleh berniat seperti yang disebutkan tadi? Karena jika seperti itu berarti dia sedang menghancurkan dirinya sendiri dan agamanya, dan ini sangat membahayakan. Gurunya pun bisa dikatakan menolong orang yang sedang bermaksiat, karena dia seperti seorang penjahat yang menjual senjatanya kepada para pembegal. Nabi berkata, barang siapa menolong orang yang sedang bermaksiat, meskipun dengan sepotong kata, ia sudah ikut pekerjaan maksiat tersebut. Nah, lalu bagaimana supaya tidak seperti itu? Nah, adab mengajarkan sebelum melakukan apapun, kita harus berniat belajar untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan berniat dengan belajar ini, saya bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah. Artinya agar lebih baik dari sebelumnya, bukan lebih baik dari orang lain. Nah, dan adab mencari ilmu ketika sudah terjun ke dalam lautan ilmu, yaitu di pesantren, sekolah, kampus, dan lain-lain, supaya ilmunya bermanfaat dan barokah dunia dan akhirat, adalah kita harus menjaga adab kepada sang pemilik ilmu, yaitu guru atau muallim, perantara mendapatkan ilmu dan ilmu itu sendiri. Nah, adab pada guru ini banyak macamnya, seperti tidak mendahului jalannya beliau, tidak mendahului makannya beliau, minumnya beliau, dan sholatnya beliau. Kita harus patuh dan tidak boleh mendahului. Lalu tidak berkata dengan suara yang lantang di hadapannya dan bicara dengan bahasa yang sopan menurut budaya masing-masing daerah. Nah, teman-teman, adab pada guru juga salah satunya menjaga adab pada keturunannya, bahkan pada setiap hewan peliharaannya. Nah, adabnya sama seperti adab kita terhadap orang tuanya atau pemiliknya, yaitu sang guru. Karena putra guru adalah setetes dari segepuk darahnya, karena hewan peliharaannya adalah sesuatu yang sangat disayanginya. Nah, lalu adab kepada perantara ilmunya, yaitu kitab, buku, dan lain-lain. Supaya ilmunya bermanfaat dan barokah adalah dengan tidak meletakkan sesuatu apapun di atas kitab atau buku kita, meskipun itu tangan kita sendiri, apalagi kepala. Nah, itu sangat tidak baik ya teman-teman. Kemudian meletakkan tafsir di atas kitab-kitab yang lain dan tidak meletakkan
kitab atau buku di bawah lututnya, artinya berdekatan dengan lutut kita. Dan tidak boleh mencoret-coret apapun di kitab kecuali keterangan dari guru, nama pemilik, atau sekedar tulisan bismillah, hamdalah, sholawat, dan kalimat-kalimat agung lainnya. Karena hal itu dapat menghilangkan kemuliaan ilmu yang dibawa oleh kitab tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah menghormati ilmu itu sendiri. Menghormati dan menghargai ilmu itu adalah dengan diamalkan dan disebarluaskan jika baik. Karena tanpa pengamalan, ilmu hanyalah hiasan saja, tidak terpakai. Nah, gambaran etisnya, kamu mempunyai emas. Emas itu mahal harganya dan sangat indah dilihat, tetapi gunanya hanya untuk perhiasan saja, seperti tidak terpakai. Sama saja, ilmu jika tidak diamalkan seperti emas yang berharga, tapi hanya menjadi perhiasan saja. Tapi emas lebih bermanfaat ketimbang ilmu yang didiamkan saja. Nah, teman-temanku sekalian, betapa pentingnya adab untuk kita sebagai penuntut ilmu. Nah, ada seorang syekh alim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku lebih suka melihatmu mempelajari satu bab tentang adab dibanding 70 bab tentang ilmu." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah berkata bahwa aku lebih suka menghargai orang yang beradab dibanding orang yang berilmu, karena jika hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Nah, jadi kesimpulan dari materi ceramah saya tadi yaitu adalah seimbangilah antara ilmu dan adab. Maka insya Allah ilmu itu akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin cukup sekian materi ceramah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.